Ustadz, bagaimana hukum seseorang yang mengatakan, Ya Allah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah? Saya pernah baca Syekh Saleh Al-Fauzan menyebut ini syirik karena tergolong isti'anah dan nida atau memanggil Rasulullah. Walaupun dia cuma berkata Ya Rasulullah, ini tergolong syirik ya Ustadz? Syirik asgar atau syirik akbar ya Ustadz? Ya, kalau dia berkata ya Allah, itu permohonan kepada Allah. Ya Sayyidi, siapa yang dimaksud ya Sayyidi? Kalau yang dia maksud adalah Allah, maka itu nggak ada masalah. Tapi ketika dia berkata ya Rasulullah, nah itu dia berdoa kepada Rasulullah SAW. Berdoa kepada makhluk, siapapun makhluk itu, ya apakah malaikat atau nabi, itu namanya berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah itu masuk ke dalam syirik akbar, membatalkan keislaman. Membatalkan keislaman. Karena itu tidak boleh ada yang, apalagi dia gandengkan dengan nama Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, itu dia gandengkan, dia sejajarkan Rasulullah dengan Allah. Itu jelas masuk di dalam bentuk syirik akbar. Dan itu yang disebut oleh kaum musyrikin ketika mereka berada di dalam neraka. Mereka menyesali perbuatannya dan mereka sebab mereka sebutkan amalan mereka di dunia, itnusawwikum bi rabbil alamin, kami di neraka bersama kalian wahai orang-orang yang berbuat kesyirikan, ketika kami jadikan kalian setara dengan Allah Rabbul Alamin. Maka menyamakan Allah dengan makhluk itu tidak diperbolehkan, apalagi dalam doa yang merupakan ibadah khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, anggota ibadah hanya milik Allah, jangan kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam video dari salah satu Wahabi tersebut, yaitu Dzulqarnain, ada dua yang akan saya tanggapi. Pertama tentang nahwiyah dan sorfiyahnya, kedua tentang dalil atau hujjah yang dia sampaikan. Yaitu yang pertama, ketika ada muridnya atau jamaahnya bertanya kepada Dzulqarnain tentang seseorang yang mengatakan ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, dia membaca Rasulullah dengan dhammah atau dengan rafa'. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah munada. Munadanya yang mudhof. Munada mudhof itu di dalam kaidah nahwiyahnya harus dibaca nasab atau dibaca fathah, tidak boleh dibaca dhammah. Jadi yang benar itu ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Jadi Dzulqarnain sudah salah baca. Muridnya ya salah, gurunya ya salah. Berarti gurunya salah, ya muridnya salah. Karena kalau kita lihat di dalam Alfiyah Ibnu Malik, dasarnya itu adalah wal mufradal mangkurah wal mudhafa wa shibhahu in sib'adiman khilafa. Artinya adalah monada yang berupa mudhaf itu harus dibaca nasab atau dibaca fathah, tidak boleh dibaca dhammah. Jadi yang benar di dalam lafaz itu adalah ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Jadi poin yang pertama ini, Dzulqarnain beserta muridnya ya salah di dalam nahwiyah dan sorfiyahnya. Kemudian kedua tentang hujjah yang dia sampaikan. Ketika dia mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan ya Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah itu salah. Dalam artian orang ini termasuk syirik akbar. Orang ini melakukan syirik akbar. Dia berlandaskan dengan ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu inna kunna lafi dhalalin mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin. Dia mengarahkan ayat ini kepada orang-orang kafir di neraka itu menyesal karena dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala di dunia itu sama seperti asnam atau patung-patung yang mereka sembah. Ini dikiaskan kepada orang yang mengatakan ya Rasulullah.
Kalau kita lihat pernyataan Dzulqarnain ini di dalam lafaz tafsir Al-Qurtubi, ternyata pernyataan itu keliru. Karena yang dimaksud di dalam ayat idnusawikum birabbil alamin adalah ay fil ibadah. Jadi orang-orang kafir terdahulu itu menjadikan patung-patung mereka atau berhala-berhala mereka itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala, sama di dalam wajibnya beribadah, wajibnya disembah atau fistihqaqil ibadah. Jadi kalau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, tentu itu adalah termasuk syirik akbar, pelakunya itu adalah kufur. Kalau kufur tentu kelak dia akan masuk neraka. Tapi di dalam kasus orang yang mengatakan ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah, tentu mereka tidak berkeyakinan bahwasanya Rasulullah itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala dalam artian wajib untuk disembah atau fistihqaqil ibadah. Jelas tidak seperti itu. Jadi pengarahan ayat ini dengan konteks yang ada yang ditanyakan di dalam video itu tidak sama. Seperti halnya yang dijelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam tafsir Yahya, di sini dijelaskan idnusawikum birabbil alamin aynatakhidukum alihatan. Kami menjadikan patung-patung itu atau berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan kami. Jadi mereka menjadikan patung itu atau berhala-berhala itu sebagai Tuhannya yang wajib disembah atau yang disembah. Sedangkan konteks yang ada ketika orang mengatakan ya Rasulullah, dia tidak menganggap Rasulullah itu adalah sebagai Tuhan yang wajib untuk disembah atau untuk fil ibadah. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari, di sini dijelaskan idnusawikum birabbil alamin ay yaqulul ghawuna ayyalluna lilladina ya'budunahum min dunillah tallahi in kunna lafi dhihabin 'anil haqqi hina na'dilukum birabbil alamin fana'budukum min dunihi. Artinya adalah kami telah berada di dalam orang-orang yang berpaling dari kebenaran karena kami menyamakan berhala atau patung-patung itu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kami meninggalkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu di masa dahulu itu menjadikan berhala itu sebagai Tuhannya sehingga mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang kafir itu termasuk orang-orang yang melakukan syirik akbar sehingga konsekuensinya harus masuk neraka. Kemudian orang-orang yang mengatakan di zaman sekarang ini ya Rasulullah itu tidak berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhan yang wajib untuk disembah, Tuhan yang dalam artian fistihqaqil ibadah. Tidak seperti itu keyakinannya. Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam lafaz itu ya Rasulullah hanya sebagai wasilah saja, tidak lebih dari itu. Jadi konteks ayat ini dengan orang yang menyatakan ya Rasulullah itu tidak sama konteksnya. Dalam artian orang yang mengatakan ya Rasulullah tidak menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan, dan orang musyrikin yang menjadikan patung-patung atau berhala-berhala sebagai Tuhannya itu memang untuk disembah, bukan untuk sebagai wasilah. Jadi dalam konteksnya itu berbeda. Jadi ayat ini dengan permasalahan yang ditanyakan di dalam video itu tidak nyambung. Dan kalau kita lihat di tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Maturidi, tafsir Baydawi, tafsir Al-Intisar itu sama, bahwasanya ayat itu diarahkan kepada orang-orang kafir terdahulu yang menjadikan berhala-berhala, patung-patung sebagai Tuhan sehingga mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kalau dikaitkan dengan orang-orang yang mengatakan ya Rasulullah itu tidak benar, karena orang-orang yang mengatakan ya Rasulullah tidak menganggap Nabi itu sebagai Tuhan yang wajib untuk disembah atau fistihqaqil ibadah. Jadi poinnya di dalam ayat ini Dzulqarnain sudah salah menafsiri ayat, atau dalam bahasa lainnya Dzulqarnain ini telah menafsiri Al-Quran dengan ro'yunya sendiri. Masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man fassarah bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nari. Orang yang menafsiri Al-Quran dengan ro'yunya, dengan pikirannya sendiri, maka ambillah satu tempat di dalam api neraka atau di neraka. Kemudian kalau kita lihat hujjah Dzulqarnain yang kedua, yaitu fala tad'u ma'allahi ahadan, dia mengarahkan bahwasanya tidak boleh seseorang itu berdoa dengan selain Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat di tafsir ayat ini, salah satunya di tafsir Al-Qurtubi, ternyata tidak seperti apa yang disampaikan oleh Dzulqarnain. Karena makna tad'u di sana itu tidak bermakna berdoa, akan tetapi bermakna ya'budu. Di sini jelaskan di tafsir Al-Qurtubi, yad'u ay ya'buduhu. Yang dimaksud yad'u adalah ya'budu, berarti menyembah. Artinya adalah masjid-masjid ini untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu beribadah di dalamnya selain pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman terdahulu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi atau Nasoro itu ketika mereka pergi ke masjid-masjidnya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menyembah yang lainnya, patung-patung mereka, berhala-berhala mereka. Jadi kalau Dzulqarnain mengarahkan tad'u di sana kepada doa, maka itu salah. Dan kalau kita lihat tafsiran masajid di sana, ada mufassirin yang menafsiri sebagai a'dha'us sujud, jadi anggota-anggota tubuh yang dibuat sujud. Kalau seperti itu tafsirannya, tentu tad'u di sana bukan bermakna berdoa, akan tapi beribadah, sholat, seperti itu. Jadi kalau kita melihat di tafsir Al-Qurtubi ini, memang Dzulqarnain itu sudah salah nafsir ayat. Kemudian kalau